adik-adik, ketemu lagi dengan kita ibadah sekolah minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Semangat semua ya, sehat-sehat semua. Kita mau ibadah online nih Kak, karena masih corona kita tetap online ya. Jadi adik-adik yang di rumah tetap semangat. Iya Kak. Biar tambah semangat kita ajak adik-adik untuk angkat pujian dulu ya Kak. Kita angkat pujian sungguh senang di kebaktian. Tepuk tangan yang kuat ya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Iya, semuanya pada semangat. Kita mau sikap doa yang baik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita mau berdoa dipimpin oleh Kak Rina. Kita bernyanyi untuk Tuhan, menyembah Tuhan, kita angkat pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih jikalau pada saat hari ini Tuhan, kami Tuhan tetap boleh berkumpul di tempat ini, untuk kami boleh beribadah sekolah minggu, walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya Bapa, Kau tetap Tuhan memberikan kami sukacita, semangat untuk kami boleh beribadah sekolah minggu pada saat hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau berkati kami, pemimpin pujian saya dan Kak Santi Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus Engkau yang pimpin kami, Engkau memberikan kami hikmat Tuhan Yesus, roh pujian semakin Kau tambahkan supaya kami Tuhan tetap boleh bersuka cita, membawa anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus, untuk kami boleh bernyanyi memuji muliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat abang kami, Abang Perengki Tambah yang mengiringi kami dalam
puji-pujian Tuhan, Engkau berkati talenta abang kami Tuhan, sehingga abang kami boleh melayani-Mu dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat adik-adik kami yang di rumah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pimpin mereka, jadikan mereka Tuhan Yesus anak yang baik, tidak ribut Tuhan Yesus, tidak nakal Bapa, sehingga mereka boleh beribadah dengan baik walaupun di rumah Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan kami juga Tuhan Yesus berdoa buat kakak kami, Kak Udur Tuhan Yesus, yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang mengurapi kakak kami, sehingga Tuhan Yesus setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjamah setiap adik-adik sekolah minggu, boleh menjadi mengerti Tuhan Yesus untuk melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita tetap bersuka cita dalam memuji Tuhan ya Kak ya. Ya Kak. Coba kita tes dulu ya Kak ya. Adik-adik ini di rumah pada semangat nggak ya? Iya Kak, boleh tuh Kak. Kita coba Kak, Ya. tanya semangat mereka ya Kak ya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Daripada semangat, kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita angkat pujian, markas setan ku hancurkan. Iya Kak, biar setannya pada hancur ya Kak ya. Betul. Yang kuat ya tepuk tangannya. Markas setan ku hancurkan, panji Kristus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. sekolah minggu Sekolah minggu, Pentakosta. saksinya Tuhan. Sekolah minggu Sekolah minggu, Pentakosta. saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas setan ku hancurkan. Markas setan ku hancurkan, panji Kristus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Sekolah minggu yang kuat ya. Sekolah minggu, saksinya Tuhan. Sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya udah pada semangat. Biar tambah semangat kita ajak untuk bergerak ya Kak ya. Iya tuh Kak, lagu biar badannya nggak kaku-kaku ya Kak Iya ya. betul. Kita semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau ajak untuk Nyanyi memuji apa, Kak? Tuhan dengan gerakan ding dong ding dong. Kak kayaknya kita perlu bantuan ya Iya, Kak ya. kita ajak adik-adik yang di sini Iya. ya. Ada beberapa yang adik-adik akan bantu kita. Ayo kita panggil adik-adik yang cantik-cantik dan manis-manis. Iya, ayo adik-adik. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Jamku berbunyi. Ding dong ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Sekolah minggu telah dimulai. Aku siap. Aku siap. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap. Aku siap. Aku
kita sekali lagi ya. Iya, pakai kayaknya kurang gerakan. semangat ya Kak Iya. ya. Kurang geraknya, kurang semangat Iya ya. bener. Kita angkat pujian sekali lagi pakai gerakan bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari lautan, lebarnya lebih dari samudra, tingginya oh tinggi sekali, oh tinggi sekali, oh tinggi sekali. Kasih Yesus bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamnya. Dalamnya lebih dari lautan, lebarnya lebih dari samudra, tingginya yang tinggi, oh tinggi sekali, oh tinggi sekali, oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku, puji Tuhan, haleluya. Ya terima kasih adik-adik. Nah Kak, udah pada semangat ya? Aduh, sampai ngos-ngosan nggak adik-adik yang di rumah? Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya? Iya Kak. Ya, kita persiapkan hati. Duduk yang rapi. Iya betul. Kita mau siapkan apa lagi Kak? Alkitabnya di rumah. bener. Jangan sampai lupa Alkitabnya ya Betul, Kak ya. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan dipimpin siapa Kak? Kak Udur. Oke, nanti kita undang Kak Udur dengan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa semuanya angkat tangan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sekarang adik-adik kita telah memuji memuliakan Tuhan ya, bersama Kak Santi dan Kak Karina ya. Nah, hari ini kita juga mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadi sebelumnya berdoa dulu, semuanya lipat tangan, tutup matanya ya adik-adik ya. Kita mau berdoa dulu di dalam nama Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin kita untuk mau mendengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan kemurahan-Mu pada saat pagi hari ini.
sehingga kami Tuhan dapat berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memimpin kami semua. Engkau ukirkan setiap firman itu di dalam hati setiap anak-anak sekolah minggu dan juga kami seluruh pelayan sekolah minggu di tempat ini dan setiap adik-adik kami yang telah mendengarkannya di rumah Tuhan. Tolong Tuhan Engkau menjamah kami semuanya Bapa. Dan saya yang menyampaikan firman-Mu, urapi saya dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman ini akan menjadi pegangan dalam hidup kami, menjadi terang dalam hidup kami untuk melakukan hari-hari kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu melalui firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan. Ya, kita mau baca firman Tuhan di dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 21 ya. Coba kita baca dulu ya adik-adik, kita buka dulu Alkitabnya. Ya, semuanya sudah dapat. Ya, kalau sudah dapat kita mau baca pelan-pelan, tapi kakak akan membacakannya hanya ayat 1 sampai ayat 5 saja. Nanti adik-adik seterusnya membaca kembali ya. Judulnya di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah di dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam pembendaraan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dari raja menetapkan bagi mereka pelapur setiap hari dari santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Puji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan ini ya, yaitu tentang di Istana Babel. Seterusnya. Nah, sekarang kakak mau menyeritakan firman Tuhan ini ya adik-adik ya, yaitu tentang di mana Raja Nebukadnezar menyerang kerajaan Yerusalem, yaitu Raja Yoyakim ya. Waktu itu mereka membawa pasukannya. Lihat ya, Raja Nebukadnezar yang sedang duduk itu ya. Nah, itu gambarnya. Nah, lalu pasukannya yang membawa kuda dan peralatan-peralatan adik-adik ya. Nah, mereka itu membawa alat-alat perang. Apa saja alat-alat perang yang akan dipergunakan melawan Yerusalem itu ya? Ada pedang, ada tombak, ada juga panah ya. Seluruh peralatan digunakan untuk menghancurkan kota Yerusalem ya. Nah, mereka mengepung kerajaan itu adik-adik ya. Seluruh kerajaan itu dikepung, sehingga pada waktu itu kerajaan dari Raja Yoyakim itu mengalami kekalahan dan mereka menyerbu masuk ya. Mereka langsung masuk ke dalam kota Yerusalem itu. Apa yang terjadi adik-adik? Nah, yang terjadi adalah para bangsawan dan juga orang-orang yang bekerja di istana itu dan juga keluarga-keluarga dari kerajaan itu adik-adik semuanya ditangkap ya. Nah, mereka-mereka itu akan dibawa ke kota Babel menjadi tawanan ya. Jadi mereka dibawa semuanya ke sana ya. Tangannya diikat ya. Mereka juga harus berjalan kaki sampai ke kota Babel ya. Jadi mereka harus berjalan kaki, sangat lelah sekali adik-adik ya. Semua mereka harus dibawa ke sana. Nah, setelah itu adik-adik
kita mau lihat lagi gambarnya. Para pasukan dari Raja Nebukadnezar itu adik-adik masuk ke dalam bait Allah juga, ya. Masuk ke dalam bait Allah. Ngapain mereka ke dalam bait Allah? Mereka itu mengambil barang-barang yang ada di bait Allah itu, perkakas-perkakas yang ada di bait Allah itu. Ya, mereka mengambil itu, mengumpulkan itu untuk dibawa ke rumah Allah dewa mereka, ya. Allah di sini adalah Allah kecil, yaitu dewa-dewa mereka, ya, di Siniar. Nah, mereka akan membawa itu ke kota Babel. Nah, kita lihat gambarnya, ada patung-patungnya tuh, ya. Mereka akan dibawa ke sana, adik-adik. Jadi perkakas-perkakas itu akan digunakan di dalam rumah dewa dari Raja Nebukadnezar, ya. Nah, setelah itu raja juga mengumumkan kepada pegawai istana itu, ya, yaitu Bapak Aspenas, untuk mengumumkan, ya, untuk mengumpulkan orang-orang, yaitu antara lain yang masih muda, berasal dari keturunan bangsawan, pintar, memiliki banyak pengetahuan, berpengertian dan berhikmat, ya adik-adik, ya. Mereka itu akan dipekerjakan di istana raja, ya. Nah, di sini ada gambar istana raja, yaitu Raja Babel, Raja Nebukadnezar, ya. Nah, akan dipekerjakan di sana adik-adik, ya. Jadi mereka itu semuanya dikumpulkan. Tadi antara lain yang masih muda, ya. Nggak mungkin dong yang kakek-kakek bekerja di sana. Makanya mereka memilih yang masih muda, yang masih kuat, yang masih sehat, ya. Jadi itulah yang akan dipekerjakan di istana raja, ya. Nah, mereka juga harus mengerti tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kalau mereka tidak mengerti tulisan maupun juga bahasa orang Kasdim, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di kota Babel itu, ya. Jadi mereka harus menguasai tulisan dan bahasa orang Kasdim, ya adik-adik, ya. Nah, mereka itu harus menguasainya. Karena kalau tidak menguasai, bagaimana mereka akan berbicara antara satu dengan yang lain, ya. Nah, raja juga telah bertitah juga kepada pegawai istana tadi, mengatakan bahwa mereka juga harus memakan makanan santapan raja, ya, memakan makanan santapan raja dan juga air anggur, ya. Nah, makanan-makanan ini akan disiapkan setiap harinya buat para pemuda-pemuda yang akan dipekerjakan itu, yang akan mengikuti pendidikan selama 3 tahun, ya adik-adik, ya. Nah, mereka itu harus memakan dan meminum air anggur yang disiapkan oleh kerajaan Babel itu. Nah, adik-adik, di antara pemuda-pemuda yang akan dipekerjakan itu ada Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Keempat pemuda-pemuda ini, ya, mereka ini adalah orang-orang yang takut akan Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang takut akan Allah, adik-adik, ya. Nah, pegawai istana, ya, Raja Aspenas itu tahu bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi dia tidak suka nama-nama mereka ini. Lalu pegawai istana itu mengganti nama mereka ini, adik-adik. Yang tadinya Daniel menjadi Belzazar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, Azaria menjadi Abednego, ya. Dirubah nama mereka. Dan nama-nama mereka ini, ya, bersangkutan dengan para dewa orang Babel. Sebenarnya mereka berempat ini tidak suka namanya diganti, adik-adik, ya. Kenapa tidak suka? Karena nama-nama ini bersangkutan dengan nama arti-arti dari kota Babel itu, ya, kepada dewa-dewa orang Babel. Jadi mereka itu tidak suka, tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Karena apa, adik-adik?
karena itu adalah keputusan dari pegawai istana, yaitu Aspenas. Jadi mereka tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga nama mereka jadi diganti ya adik-adik. Nah, dan raja juga setelah memberikan keputusan itu bahwa mereka harus memakan makanan yang disajikan setiap harinya. Ya, makanan-makanan itu sangat lezat ya adik-adik ya. Makanan namanya juga makanan yang dari istana raja. Mereka telah memasak dengan bumbu-bumbu yang enak ya adik-adik ya. Berbeda dengan yang di luar kerajaan. Baik juga air anggur yang akan diminum mereka itu juga ya adalah buah pilihan ya. Jadi mereka harus meminum air anggur. Kenapa harus meminum itu adik-adik? Karena raja ingin ya para pemuda-pemuda itu dan juga semuanya yang meminum dan memakan makanan itu menjadi kuat dan sehat, tidak menjadi kurus ya. Jadi ia ingin semua yang memakan makanan itu menjadi sehat dan kuat ya. Nah, tapi adik-adik ya, Daniel ingat akan firman Tuhan bahwa tidaklah boleh ya, tidak diizinkan memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa ataupun berhala ya. Nah, kenapa dia tidak mau? Karena dia tetap mengingat di dalam Alkitab adik-adik ya. Ternyata Daniel ini adalah orang yang sangat gemar untuk membaca firman Tuhan adik-adik ya. Nah, kakak mau tanya kepada adik-adik, apakah adik-adik juga rajin baca firman Tuhan? Ya, harus rajin baca firman Tuhan adik-adik, biar tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh ya. Nah, seperti ada tertulis di dalam Ulangan 14 ayat 3. Apa sih yang tidak boleh kita makan? Coba ya, kita mau baca Ulangan 14 ayat 3. Ya. Yuk kita buka Alkitabnya ya. Di sini memang sudah tertulis ya di layar. Ulangan 14 ayat 3. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian ya. Nah, itulah yang diingat oleh Daniel. Dan juga ada di Kisah Para Rasul. Yuk kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul 15 ayat 29 ya. Kita mau baca lagi. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati tercekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekian selamat. Nah, inilah yang diingat oleh Daniel. Dan masih banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan ya adik-adik yang mendukung tentang kita tidak boleh memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala ya. Tidak sama sekali boleh memakan makanan itu adik-adik ya. Jadi kita harus tetap mengingat firman Tuhan ini adik-adik ya. Nah, selanjutnya. Nah, mengapa Daniel dan teman-temannya tidak mau memakan makanan yang disajikan itu? Ya. Karena Daniel takut akan Allah ya. Nah, kakak mau tanya, apakah adik-adik takut kepada Allah, kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus? Ya, takut tidak? Oh, aku takut kak. Bukan begitu ya. Tapi kita harus menjauhkan hal-hal yang diperintah Tuhan yang tidak baik ya. Misalnya jangan mencuri ya. Jangan lagi bersaksi dusta ya. Jangan lagi berkata bohong, diantaranya itu ya. Nah, itulah perintah-perintah Tuhan ya adik-adik ya. Karena itu Daniel tetap memegang teguh apa yang dikatakan Tuhan sehingga ia takut akan Allah. Lalu apalagi adik-adik? Karena Daniel mengasihi Allah ya. Daniel itu sangat mengasihi Allah ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati? Apakah adik-adik rajin untuk memuji memuliakan Tuhan? Apakah adik mau bernyanyi untuk nama Tuhan? Ya, bukan nyanyi lagu-lagu pujian dunia, tapi kita harus belajar tetap setiap hari untuk memuji memuliakan Tuhan.
Seperti Daniel mengasihi Tuhan Allah, sehingga dia tidak mau memakan makanan yang disajikan setiap harinya di kerajaan istana itu. Ya, dikarenakan dia tetap mau berpegang teguh kepada kasihnya kepada Tuhan Allah itu, adik-adik ya. Baru karena Daniel setia kepada ketentuan Allah. Dia sangat setia kepada segala ketentuan-ketentuan Allah. Luar biasa ya adik-adik ya. Apapun itu dia setia. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga setia untuk bersekolah minggu setiap minggu? Ya. Nah, kalau adik-adik setia, ya, tandanya adik-adik setiap minggu harus beribadah sekolah minggu online ya. Karena sekarang masih online, harus beribadah semua. Ya, terkadang diperhatikan adik-adik yang lainnya lebih bermain-main ya. Lupa untuk beribadah sekolah minggu. Kalau dulu kan sekolah minggunya ada di tempat-tempat di gereja, di tempat-tempat rumah-rumah dari semuanya ya yang sudah ditentukan. Tapi karena sekarang masih pandemi corona, kita belum bisa hadir di dalam ibadah-ibadah yang telah ditentukan di tempat-tempat. Ya kalau sudah ibadah online begini ya harus hadir ya adik-adik ya, dengan untuk memuji memuliakan Tuhan. Begitu juga Daniel, dia setia kepada ketentuan Allah ya. Dia tidak mau melanggar apa yang telah ditetapkan Tuhan Allah. Nah, setelah itu adik-adik kita baca lagi, karena Daniel serta teman-temannya taat kepada perintah Allah. Taat artinya mendengarkan dan melakukan. Itulah arti ketaatan. Seperti Daniel, dia sering mendengar firman Tuhan, dia sering membaca firman Tuhan ya berserta teman-temannya ini, dan juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu ya adik-adik ya. Jadi kita memang harus benar-benar sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Allah. Nah, lalu adik-adik, Daniel dan berserta teman-temannya itu datang menghampiri pegawai istana, yaitu Bapak Aspenas itu. Tapi sebelumnya adik-adik, ia berdoa dulu kepada Tuhan Allah. Dia berdoa dulu, dia bersujud, berserah kepada Tuhan Allah ya adik-adik ya. Karena apa? Dia akan menemui pegawai istana itu adik-adik ya. Nah setelah ia berdoa, lalu dia pergi menghampiri pegawai istana itu ya. Dia menghampiri pegawai istana itu, lalu ia mengutarakan pendapatnya kepada pegawai istana itu dengan sopan ya adik-adik ya, bukan dengan marah-marah. Kalau dimarah-marah pasti pegawai istana itu juga akan menangkap ya, tangkap mereka ini, pasti begitu. Tapi mereka ini telah berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum mengutarakan pendapatnya. Dengan sopan ia berbicara kepada pegawai istana Bapak Aspenas itu. Lalu ia berkata, Tuan, saya dan ketiga teman saya ini tidak dapat memakan makanan dan meminum anggur yang disajikan setiap harinya di kerajaan ini, karena ada peraturan lain di dalam agama kami. Ya, dia berani mengatakan itu. Walaupun orang-orang yang lain ada di sana semuanya itu menyembah berhala, tapi dia berani menentukan sikap dia. Ya adik-adik, dia berani mengatakan bahwa dia dan teman-temannya tidak akan memakan dan meminum anggur yang disiapkan. Berbeda dengan pemuda-pemuda yang lainnya adik-adik ya. Pemuda-pemuda yang lainnya memakan dan menyantap semua makanan itu dengan senang hati ya. Mereka meminum anggur itu dengan senang hati. Kalau keempat orang ini tidak. Walaupun dilihatnya ada daging yang enak, ada ayam bakar, segala macam itu disiapkan, bermacam-macam hidangan ya adik-adik ya. Tapi mereka nggak jadi ngiler ya, nggak jadi ngiler adik-adik. Karena apa? Karena mereka tetap berpegang teguh kepada firman ya. Tidak mau mereka melanggar firman itu. Nah, apa jawabnya Bapak Aspenas itu? Marah-marah nggak dia adik-adik? Tidak adik-adik, tidak marah. Karena hatinya telah dijamah oleh Tuhan Allah. Karena dia telah dijamah untuk menyayangi Daniel dan teman-temannya dan senang kepada mereka itu. Ya, sehingga ia berkata, saya takut kalau saya tidak melakukan perintah raja
pasti kalian itu akan menjadi kurus kalau tidak memakan santapan raja dan juga meminum anggur yang disiapkan ini. Jadi saya tidak mau nanti saya dimarahi oleh raja, lalu saya akan dihukum oleh raja. Itulah dikatakan oleh pegawai istana ini adik-adik ya. Dia menjadi takut nanti dia akan dihukum kalau dia harus tidak mau memberi mereka makanan-makanan itu. Mereka harus memakannya. Itulah perintah dari Raja Nebukadnezar ya adik-adik ya. Setelah itu apa adik-adik? Lalu Daniel memberi usul ya adik-adik ya. Nah ini tadi gambarnya ya. Dia mengatakan bahwa dia dan teman-temannya hanya memakan sayuran dan air putih saja ya. Dia mengatakan itu adik-adik, dia tidak mau memakan makanan santapan raja itu. Lalu Daniel dan pegawai istana itu heran ya nih. Pegawai istana itu heran adik-adik. Dia berkata, kenapa sih mereka ini tidak mau makan makanan ini? Sedangkan pemuda-pemuda yang lainnya memakan makanan santapan raja ini. Dalam hatinya pegawai istana, bodoh amat mereka ini tidak mau makan makanan ini. Ya, tapi pegawai istana ini pun mendengarkan apa yang dikatakan Daniel. Ya, lalu Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak dan Abednego itu ya mengusulkan kepada pegawai istana itu adik-adik, biarlah Tuhan kami hanya memakan sayuran dan air putih selama 10 hari. Kalau tubuh kami menjadi sakit-sakitan, kalau tubuh kami menjadi kurus, nanti kami serahkan semuanya kepada Tuhan selanjutnya. Itulah kata dari keempat pemuda ini ya. Ya, dia tetap berpegang teguh, tidak mau goyah ya. Lalu apa kata pegawai istana itu? Baiklah, saya akan setujui katanya. Disetujui adik-adik karena apa? Karena pegawai istana itu telah dijamah hatinya oleh Tuhan. Karena tadi Daniel dan teman-temannya itu telah berdoa dulu ya. Udah berserah kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, Allah melihat kesetiaan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Maka Allah menolong mereka dan memberikan mereka apa adik-adik? Kesehatan, tubuh yang kuat, kecerdasan ya. Daniel diberikan hikmat untuk mengartikan penglihatan dan berbagai mimpi adik-adik. Inilah yang diberikan Tuhan kepada mereka adik-adik. Karena kesetiaan mereka itu ya. Jadi diberikannya lah kesehatan. Tubuhnya bukan menjadi kurus oleh karena mereka memakan sayuran dan air putih saja. Ya. Dan tubuh mereka menjadi gemuk. Ya. Berbeda dengan pemuda-pemuda yang lain yang sering memakan santapan raja itu. Bukannya menjadi gemuk dan sehat, malah mereka tidak terlihat sehat ya adik-adik ya. Karena mereka telah memakan santapan raja itu. Tak berbeda dengan keempat pemuda ini ya. Dan mereka ini juga menjadi cerdas adik-adik. Jadi kecerdasan itu bukan datangnya dari makanan ya. Tapi oleh karena Tuhan yang telah memberkati makanan itu sehingga mereka menjadi cerdas. Karena mereka telah memakan makanan itu sebelumnya telah Tuhan berkati ya. Sedangkan makanan santapan raja yang telah dipersembahkan kepada dewa itu ya, itu benar-benar tidak senang Tuhan melihat itu, sehingga pemuda-pemuda yang memakan itu ya tidak sehat ya adik-adik ya. Nah, mereka telah menyelesaikan pendidikannya selama 3 tahun itu adik-adik ya. Mereka telah menyelesaikan pendidikannya itu sehingga mereka diberikan Tuhan hikmah dan pengetahuan adik-adik ya. Mereka dapat menulis dan berbahasa orang Kasdim. Mereka telah dapat melakukan itu dengan baik ya. Waktu mereka dididik di dalam
sekolah mereka itu ya adik-adik ya, karena selama 3 tahun itu mereka dididik untuk menulis dan juga berbahasa orang Kasdim itu. Mereka dapat ya adik-adik ya, karena Tuhan telah memberkati mereka, karena Tuhan telah menyatakan kuasanya ya adik-adik ya kepada keempat pemuda ini. Setelah itu adik-adik, raja memerintahkan kepada pegawai istana itu untuk memanggil seluruh pemuda-pemuda yang sudah selesai mengikuti pendidikan itu adik-adik ya. Mereka dipanggil semuanya ya. Di antaranya itu ada 4 orang ini, ada Daniel ya, Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Mereka dipanggil. Nah, setelah itu raja memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada keempat pemuda ini adik-adik. Terus menerus dia beri pertanyaan. Apa? Mereka bisa menjawabnya adik-adik. Walaupun itu sesulit apapun pertanyaan daripada raja itu, mereka ini bisa menjawab dengan cepat, dengan cerdas ya adik-adik ya. Tidak ada satupun pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak bisa dijawab. Tidak ada satupun pertanyaan-pertanyaan itu menjadi salah. Oleh karena Tuhan telah menyertai mereka. Tuhan telah memberikan mereka pengetahuan yang luar biasa adik-adik ya. Jadi mereka benar-benar dapat mampu mengikutinya dengan baik. Waktu itu ya, Raja Nebukadnezar terheran-heran. Dia kagum ya adik-adik ya. Dia kagum melihat keempat pemuda ini. Ternyata mereka ini pintar-pintar sekali. Berbeda dengan pemuda-pemuda yang lainnya adik-adik ya. Nah, berbeda dengan pemuda-pemuda yang lainnya. Waktu dikasih pertanyaan tidak bisa ngejawab. Waktu diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, apalagi. Bagaimana dengan adik-adik di sekolah juga? Apa waktu guru-gurunya kasih pertanyaan online dari rumah, bisa nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Nah, berbeda nih dengan Daniel sama Sadrak Mesak. Setiap dikasih pertanyaan, mampu dijawab semua. Oleh karena Tuhan Allah telah menyertai Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ini adik-adik ya. Sehingga raja itu menjadi kagum. Mereka ini sangat pintar ya. 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang ada di situ semua. Yang ada di istana itu. Betapa luar biasa adik-adik ya. Karena campur tangan Tuhan itu. Karena kuasa Tuhan itu kepada mereka. Karena kesetiaan dari Sadrak, Mesak dan Abednego itu. Ya. Nah. Lalu ya, Daniel ini dan teman-temannya ini ya, dikatakan oleh Raja Nebukadnezar ini ya, pekerjakan mereka ini di istanaku. Itulah kata raja. Semuanya terbengong-bengong ya, yang lain-lainnya. Wah, mereka ini yang dipekerjakan di istana raja. Kata mereka ya, memang mereka ini sangat cerdas luar biasa. Dapat bekerja di istana raja itu ya. Nah, kakak mau kasih pertanyaan ya adik-adik ya. Bagaimanakah Daniel dan teman-temannya memperoleh pengetahuan? Bagaimana adik-adik? Ayo. Karena mereka takut akan Allah ya. Yang kedua, bagaimana mereka menunjukkan bahwa mereka takut akan Allah? Ayo, bisa dijawab tidak adik-adik yang di rumah? Ya, yaitu dengan menolak makanan yang disajikan kepada dewa terlebih dahulu ya. Mereka lebih mengutamakan siapa adik-adik? Tuhan dari segalanya ya. Itulah luar biasanya Tuhan ya, yang selalu menolong daripada Daniel dan teman-temannya itu adik-adik ya. Nah sekarang kakak mau melihat adik-adik semuanya, apakah adik-adik ini cerdas dan pintar ya. Kak, saya ini nggak cerdas kak, tapi kalau saya belajar saya jadi cerdas. Ya harus begitu adik-adik ya. Kalau kita mau pintar juga harus sekolah, harus belajar. Gara-gara online di rumah nggak mau belajar, malah mamanya sangat pusing ngajarin anak-anak sekarang ya.
sampai dikejar-kejar dulu lah ya. Ayo belajar gitu ya. Ada lagi anak-anaknya malah ngambek mau diajarin mamanya. Kasihan ya adik-adik ya, mamanya itu ya harus mengajari berjam-jam ya. Nah, Tuhan itulah yang memberikan segala pengetahuan ya adik-adik ya. Nah, lihat lagi gambar yang di bawah itu ya. Tubuhnya itu menjadi sehat. Setiap hari anak-anak kecil itu ditimbang, bukannya makin mengecil tapi semakin tinggi ya. Bukannya makin tubuhnya itu bukan menjadi kurus tapi semakin gemuk ya. Itulah pertumbuhan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Makanya adik-adik ya yang di rumah harus rajin beribadah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan adik-adik itu kesehatan, memberikan pertumbuhan dalam tubuhnya ya adik-adik ya. Tidak boleh malas-malas menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, ini ada gambarnya. Mengutamakan Tuhan adik-adik ya. Mengutamakan siapa adik-adik? Mengutamakan Tuhan, seperti Daniel dan teman-temannya ini mengutamakan Tuhan dari segalanya ya. Dan Daniel tidak pernah lupa untuk membaca firman Tuhan. Setiap hari dia membaca firman Tuhan. Lihat, ada Alkitab ya. Apakah adik-adik juga di rumah rajin membaca Alkitab? Ayo, ya ketahuan nih yang malas-malas baca Alkitab, malah baca komik malahan, baca majalah-majalah yang enggak menentu ya. Itu tidak boleh adik-adik ya. Lebih baik kita membaca Alkitab ya. Di sana banyak sesuatu pengetahuan yang luar biasa dari Tuhan Allah, sehingga kita menjadi bijak, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang setia, menjadi anak yang takut akan Tuhan ya adik-adik ya. Nah, kakak hanya menyampaikan itu kepada adik-adik ya. Biarlah adik-adik bersungguh-sungguh untuk berserah kepada Tuhan. Jadikanlah Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego itu menjadi contoh ya adik-adik, menjadi teladan bagi hidup kita, supaya Tuhan yang tetap memberkati kita di dalam seluruh kehidupan kita. Karena segala pengetahuan itu adalah datangnya dari Tuhan sendiri ya adik-adik ya. Nah ini ada ayat hafalan ya adik-adik ya. Ayat hafalannya dari Amsal 1, kita baca ya adik-adik ya. Tolong di rumah adik-adik dihafalkan ya. Amsal 1 ayat 7a. Kita mulai. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan ya. Amsal 1 ayat 7a. Tolong adik-adik menghafalnya supaya firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi hidup kita ya adik-adik ya. Jangan sembarangan lagi hidupnya ya. Kalau diberikan makanan-makanan berhala ya, malah diembat aja, dimakan aja, nggak boleh ya. Kita harus pilih-pilih makanan ya. Artinya kita juga tidak dilarang untuk makan yang enak-enak ya adik ya, kayak ayam goreng, lalu apalagi chicken ya, nggak dilarang adik-adik ya. Tapi itu yang benar-benar dimasak oleh orang tuanya, yang nggak dikasih kepada berhala ya adik-adik ya. Karena biar Tuhan yang akan memberkati kita. Kalau kita melanggar ketentuan Tuhan, kita akan menjadi berdosa adik-adik ya. Nah itu saja ya yang kakak sampaikan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini diingat selalu ya adik-adik ya. Puji Tuhan. Baik adik-adik, kita mau berdoa. Kita angkat lagu penyembahan. Saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan
kasih Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami telah memuji-muji, memuliakan nama-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Dan seluruh anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, Engkau nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupannya ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan pada saat ini Bapa, keadaan pandemi corona ini Tuhan yang menghalangi kami untuk berkumpul bersama-sama Tuhan. Biar itu tidak menjadi penghalang sukacita kami semua Tuhan. Karena kami percaya Bapa, Engkau yang akan tetap mengasihi kami, Engkau tetap membela kami di dalam seluruh hidup kami Bapa. Seperti hamba-Mu Daniel dan teman-temannya Tuhan, yang telah Engkau nyatakan pertolongan-Mu kepada mereka Tuhan. Demikian kami juga Tuhan, membutuhkan pertolongan-Mu tetap di dalam seluruh hidup kami ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Berikan mereka Tuhan pengetahuan dan kecerdasan di dalam seluruh kehidupannya, sehingga mereka Tuhan dapat melakukan segala aktivitasnya di dalam kehidupannya dengan baik Bapa. Engkau yang campur tangan di dalam pendidikan mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami Bapa. Dan pada saat ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua Bapa, baik seluruh pelayan sekolah minggu dan kami anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Bapa, Engkau yang membungkus balut kami dalam darah-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya atau maksud-maksud kuasa kegelapan apapun juga di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, malaikat tentara surga-Mu yang telah berkemah berkeliling di dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu seutuhnya Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah kami belajar untuk taat dan mengasihi Engkau. Biarlah kami juga Tuhan dapat bersungguh-sungguh berserah kepada Engkau di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu. Hanya di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita masuk doa Bapa kami di dalam surga. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian yang bergirang adik-adik ya. Happy ya ya ya, happy ye ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya, ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi happy ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan. Haleluya. Bertemu lagi minggu depan adik-adik.